Ya, pemirsa, pandemi COVID-19 kini menjadi tantangan global yang membutuhkan tindakan nyata dari semua pihak. Tentunya ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, baik oleh individu, perusahaan hingga organisasi besar dalam menghadapi pandemi. Apa saja persiapan tersebut? Mari kita simak tayangan berikut ini. Novel coronavirus SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab penyakit COVID-19 kini menjadi tantangan global yang membutuhkan tindakan nyata dari semua pihak. Tidak hanya warga negara secara individu, tapi perusahaan-perusahaan, institusi dan organisasi-organisasi di seluruh dunia dapat mengambil langkah yang terukur untuk melindungi diri dari paparan virus dan menyiapkan diri akan terjadinya sebuah pandemi. Lantas apa sajakah hal yang harus dipersiapkan oleh masyarakat di masa pandemi ini? Yang pertama adalah alat kesehatan dan obat-obatan, seperti obat penurun demam, obat flu, masker, disinfektan hingga oximeter untuk mengukur kadar oksigen. Selanjutnya penting untuk menyiapkan dana darurat, karena di masa pandemi ini kita dihadapkan pada suatu keadaan yang tidak pasti. Sisihkan 5% dari pendapatan di tiap bulannya untuk dialokasikan ke dana darurat. Kemudian jangan lupa untuk memiliki asuransi, terutama asuransi kesehatan. Pilihlah asuransi sedini mungkin yang sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Dan tentunya masih ada beberapa hal lain yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX First Session Closing Market. Ya, pemirsa, di masa pandemi tentunya ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Dan kita akan membahas topik yang menarik ini bersama rekan kami Mangi Feracong. Kita akan langsung sapa saja. Selamat siang, Mangi. Halo, selamat siang David. Ya, Mangi, sebenarnya secara garis besar, apa topik yang akan kita bahas di siang hari ini? Baik David, jadi pada siang hari ini kita akan membahas ya terkait dengan hal apa saja sih yang perlu kita siapkan dan kita lakukan ketika menghadapi lonjakan kasus COVID-19 yang sangat signifikan di Indonesia saat ini, David. Baik, mengawali perbincangan untuk siang hari ini, Mangi, kita akan langsung saja. Apa sebenarnya yang harus dilakukan, Mangi, dan persiapan apa yang dilakukan ketika menghadapi pandemi COVID-19 seperti saat ini? Baik, terima kasih David. Ya pemirsa, memang saat ini terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang sangat signifikan di Indonesia. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir untuk penambahan kasus harian secara nasional ini selalu lebih dari 20.000 kasus. Dan di DKI Jakarta saja penambahan hariannya ini lebih dari 9.000 kasus. Dan ternyata menurut data dari Worldometers Info, per tanggal 30 Juni 2021 lalu untuk jumlah kasus aktif di Indonesia telah mencapai sekitar 228.835 kasus. Dan tentunya menyikapi hal tersebut ya di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang sangat signifikan, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dan juga harus dilakukan baik oleh pemerintah sebagai regulator dan juga kita sebagai masyarakat. Nah, dari sisi pemerintah David, hal yang perlu dipersiapkan dan juga dilakukan adalah terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Mulai dari pengadaan vaksinasi, kemudian juga terkait dengan ketersediaan ya ruang isolasi, kemudian ruang ICU dan juga penyediaan tenaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan kita sebagai masyarakat ya, saya, David dan juga pemirsa tentunya juga harus mempersiapkan beberapa hal terkait menghadapi ya lonjakan kasus COVID-19 yang memang sangat signifikan saat ini di Indonesia. Nah, hal yang harus dipersiapkan kita sebagai masyarakat ya, nomor satu adalah harus memiliki alat-alat kesehatan darurat yang bisa kita gunakan di rumah ya dalam keadaan darurat. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah terkait dengan anggaran kesehatan. Kemudian jangan lupa kita juga harus menjaga kesehatan mental kita. Kita juga harus selalu meningkatkan imunitas tubuh kita di tengah pandemi COVID-19. Karena ketika imunitas tubuh kita meningkat, sebenarnya bukan tidak mungkin ya kita terpapar COVID-19. Mungkin saja, tapi kemungkinannya itu kecil, David, dibandingkan ketika imunitas tubuh kita ini bisa dikatakan kurang baik atau lemah, potensi terpapar COVID-19-nya itu bisa tinggi sekali begitu, David. Jadi itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya terkait apa saja sih sebenarnya yang harus kita siapkan dan kita lakukan ketika adanya lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, David. Baik, Mangi, tadi Anda sebutkan alat kesehatan dasar ini perlu juga untuk dipersiapkan. Untuk membahas lebih detail lagi, sebenarnya alat kesehatan seperti apa yang perlu dipersiapkan dalam hal ini, Mangi?
Baik, untuk alat kesehatannya sebenarnya apa saja sih yang bisa kita persiapkan dan kita letakkan di rumah begitu ya di masa pandemi COVID-19 ini. Dan untuk lebih jelasnya bisa langsung kita saksikan bersama pemirsa melalui infografis berikut. Yang pertama ini adalah termometer. Nah, kenapa ya termometer ini perlu kita miliki ya di tengah pandemi COVID-19? Karena ketika seseorang ini mengalami demam, ini bisa saja termasuk gejala awal ketika seseorang terpapar COVID-19. Dan apabila demamnya ini sudah lewat dari 37, derajat Celcius ya, ini harus diwaspadai, harus langsung dicek ke dokter ataupun ke fasilitas kesehatan terdekat. Apakah ini demam biasa ataupun ini demam yang berhubungan dengan virus COVID-19. Kemudian obat-obatan juga harus kita sediakan di rumah begitu ya, salah satunya obat demam seperti paracetamol, kemudian obat-obatan flu ya untuk meringankan pilek, batuk dan juga sakit kepala, karena flu ini juga salah satu termasuk ya gejala awal ketika seseorang terpapar COVID-19. Dan apabila seseorang mengalami flu yang sudah lebih dari 3 hari, ini juga harus diwaspadai dan harus langsung dicek ya ke tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian jangan lupa juga harus memiliki multivitamin dan mengkonsumsi multivitamin di setiap harinya. Kemudian jangan lupa untuk memiliki hand sanitizer, disinfektan, kemudian masker ya, ini juga sangat penting sekali. Dan kalau bisa untuk saat ini kita menggunakan masker 2 lapis, David. Jadi yang pertama ya, di lapisan dalam itu adalah masker medis dan di lapisan luar adalah masker kain agar kita lebih terproteksi ya dari virus COVID-19, apalagi dari varian Delta yang saat ini menyebarnya sangat cepat sekali. Dan yang terakhir kita juga harus memiliki yang namanya oximeter. Nah, oximeter ini fungsinya adalah mengukur kadar oksigen kita di dalam tubuh begitu ya. Nah, untuk dalam kondisi normal biasanya tingkat oksigennya ini ada di kisaran 95 sampai dengan 100. Apabila seseorang kadar oksigennya ini di bawah 95, artinya harus diwaspadai dan harus langsung dicek ke fasilitas kesehatan terdekat, David. Jadi itulah beberapa alat kesehatan yang harus kita miliki di rumah, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, selain dari alat kesehatan dasar yang sudah Anda sebutkan tadi memang harus dipersiapkan di rumah, namun yang terpenting adalah dari sisi menjaga daya tahan dan kesehatan diri begitu. Nah, dalam hal ini Bang, bagaimana caranya untuk menjaga daya tahan dan kesehatan di tengah pandemi ini? Oke, untuk menjaga kesehatan ya, untuk meningkatkan imunitas tubuh kita sebenarnya caranya sangat mudah, sangat gampang sekali untuk dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita harus melakukan kegiatan yang memang bisa membuat kita senang, gembira, dan juga mood kita happy. Karena ketika mood kita happy secara tidak langsung, imunitas tubuh kita akan meningkat. Nah, ketika imunitas tubuh kita meningkat ya, kemungkinan kita terpapar COVID-19 juga akan lebih kecil begitu ya, dibandingkan ketika imunitas tubuh kita ini dalam kondisi yang lemah atau buruk ya, itu potensi untuk terpapar COVID-19-nya bisa cukup tinggi. Atau misalnya menurut David dan juga pemirsa ya, dengan nonton Netflix, jadi kaum rebahan ya, mendengarkan musik lewat Spotify atau main TikTok itu bisa membuat happy atau gembira, lakukanlah. Tapi satu hal yang perlu diingat nih, jangan berlebihan ya, karena kalau berlebihan nanti pekerjaan yang lainnya ini bisa jadi terlantar begitu ya. Dan ketika sebenarnya mood kita ini happy, kita gembira, secara tidak langsung kita juga sedang mengelola stres, David. Nah, ketika stres ini bisa terkelola ya secara tidak langsung, imunitas tubuh kita juga akan meningkat. Tapi untuk David sendiri ya, sejauh ini biasanya hal apa sih yang David lakukan untuk membuat David happy begitu agar imunitas tubuhnya meningkat? Baik, Mangi, termasuk seperti yang sudah Anda jelaskan tadi, itu menjalani rutinitas dengan happy, dengan menikmati begitu, kemudian juga dengan menggunakan berbagai macam fasilitas media sosial yang disebutkan tadi. Nah, di sisi lain ketika bekerja dari rumah untuk menghilangkan kejenuhan, saya juga melakukan kegiatan olahraga ringan nih di dalam ruangan atau indoor, Mangi. Nah, bagaimana ini? Apakah ini juga masuk salah satu referensi? Iya, David, tentunya olahraga juga dibutuhkan ya di tengah pandemi COVID-19 untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tapi sebelum kita bicara soal olahraga, ini saya mau menyampaikan sedikit fakta menarik tentang kaum rebahan, David. Jadi ternyata sepanjang pandemi COVID-19 ini secara tidak langsung kaum rebahan ya, masyarakat yang suka nonton Netflix, kemudian dengerin musik lewat Spotify atau main sosial media, ini secara tidak langsung juga berkontribusi terhadap pendapatan negara. Karena pendapatan negara dari sektor perpajakan
terutama dari sektor pajak digital begitu ya, ini bisa meraih sekitar 2,25 triliun rupiah. Jadi secara tidak langsung ketika kita menjadi kaum rebahan, kita juga berkontribusi terhadap pendapatan negara. Nah, kemudian jika kita bicara terkait dengan olahraga, tentunya olahraga merupakan salah satu aktivitas atau kegiatan yang banyak dilakukan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Tapi kira-kira olahraga apa ya Devita yang paling banyak nih dilakukan oleh masyarakat di tengah pandemi COVID-19? Dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini pemirsa. Sama pandemi jadi lebih sering berolahraga nggak? Jadi sering hitungannya sih jadi lebih sering sih, cuman lebih olahraga ringan mix sama yang berat kayak hit cardio gitu. Kira-kira dalam satu minggu berapa kali olahraga? Kalau yang ringan sih 2 kali 3 kali ya dalam seminggu, cuma kalau yang beratnya insya Allah weekend sih biasanya. Oke, biasanya olahraga apa nih ketika pandemi? Kalau yang ringan-ringan sih ya kayak berjemur sambil plank atau apalah olahraga kayak gitu. Cuma kalau yang Sabtu Minggu biasanya sepedahan. Sama pound fit sih. Oke. Tujuannya berolahraga tuh untuk mengisi waktu luang atau emang untuk ningkatin imunitas tubuh? Kalau sepeda sih pertama untuk ningkatin imunitas tubuh, berjemur, terus refreshing karena butek ya nggak bisa WFH atau ngantor atau baca berita kalau kita puyeng. Ini kita sepedahan olahraga sih kayak gitu aja. Selama pandemi lumayan sering ya, 2-3 kali seminggu, biasanya weekend gitu. Paling sering sih biasanya lari atau nge-jogging, tapi karena sekarang lonjakan kasusnya lagi tinggi banget, terus jadi lumayan rada takut ya kalau misalnya olahraga di ruangan terbuka walaupun udah pakai masker gitu. Paling sekarang diganti jadi lompat tali atau enggak skipping. Ya, ternyata banyak sekali jenis olahraga yang banyak dilakukan oleh masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ya, mulai dari lari, bersepeda, kemudian pound fit, yoga, zumba, dan masih banyak lagi. Dan saya juga ingin menyampaikan satu informasi yang cukup menarik ya untuk David dan juga pemirsa. Bisa kita saksikan bersama melalui layar televisi Anda, pemirsa, di mana ada penelitian yang mengatakan untuk orang dewasa disarankan melakukan kegiatan atau aktivitas yang intensitasnya ringan minimal 150 menit dalam per minggu. Kemudian untuk aktivitas yang intensitasnya agak berat ya disarankan dilakukan sekitar 75 menit minimal ya, 75 menit dalam satu minggu. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya David ya bahwa meningkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi COVID-19 ini cukup penting. Salah satu caranya adalah dengan berolahraga, kemudian juga melakukan aktivitas atau kegiatan yang bisa membuat kita jadi happy, David. Baik, Mangi, cukup banyak mungkin referensi yang sudah Anda sampaikan tadi dalam menjaga imunitas dan juga mempersiapkan alat kesehatan dan hal-hal pokok apa saja yang perlu dipersiapkan, dan tentunya yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengelola pikiran tetap positif begitu dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 di saat ini. Mangi, selain dari menjaga imunitas, kemudian juga mempersiapkan alat kesehatan pokok yang sudah Anda sebutkan tadi, hal apa lagi yang perlu dipersiapkan di tengah pandemi ini, Mangi? Oke, David. Jadi tadi kita sudah membahas terkait dengan alat kesehatan apa saja yang perlu disiapkan, kemudian cara meningkatkan imunitas tubuh, dan jangan lupa di tengah pandemi COVID-19 ini kita juga harus selalu menyiapkan anggaran kesehatan. Nah, bagaimana caranya menyiapkan anggaran kesehatan? Yang pertama, ini kita harus selalu memiliki dana simpanan yang berasal dari dana darurat, dan juga penting bagi kita untuk memiliki asuransi, terutama asuransi kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Nah, kita bedah satu persatu dulu ya David ya, mulai dari dana simpanan atau dana darurat. Jadi dana darurat ini David memang fungsinya sangat penting begitu ya, karena saat ini di tengah pandemi COVID-19 kita dihadapkan oleh situasi yang tidak pasti. Nah, ketika ada sesuatu yang urgent begitu ya, sesuatu yang kita tidak bisa duga terjadi, kita masih bisa punya atau bisa menggunakan dana simpanan yang berasal dari dana darurat tadi. Kemudian biasanya dana darurat ini harus dipisahkan dengan dana asuransi, karena biasanya asuransi ini juga tidak mengcover
semua kebutuhan yang kita butuhkan. Kemudian di dalam kondisi normal biasanya kita harus menyiapkan dana darurat sekitar 3 sampai dengan 6 kali pengeluaran bulanan kita. Tapi kalau di masa pandemi COVID-19 ini, David, kita harus menyiapkan dana darurat yang jumlahnya 12 kali. Lebih banyak ya dibandingkan dalam kondisi normal tadi. Nah, kenapa lebih banyak? Karena memang lagi-lagi saya tegaskan, ketika ada pandemi COVID-19 ini kita dihadapkan oleh situasi yang tidak menentu ya, kita tidak tahu bagaimana ke depannya, mungkin bisa saja terjadi PHK atau kita sakit atau segala macam yang tidak kita inginkan, tapi ketika kita memiliki dana darurat, kita masih bisa menggunakan dana tersebut. Nah, disarankan juga menyisihkan sekitar 5% dari pendapatan bulanan kita untuk dialokasikan ke dana darurat. Tapi apabila ada masyarakat yang berpendapat bahwa 5% banyak banget sih dari pendapatan untuk disisihkan begitu ya setiap bulannya untuk dana darurat, nah cobalah cari-cari nih barang-barang di rumah yang memang kondisinya masih baik tapi memang sudah tidak digunakan lagi. Coba dijual ya, jualnya bisa lewat sosial media ataupun untuk e-commerce ataupun lewat e-commerce begitu ya. Nah, itu bisa nanti dananya digunakan untuk dialokasikan ke dana darurat. Dan sebenarnya ini sebuah kondisi yang tepat juga ya untuk mengumpulkan dana darurat. Karena ketika adanya lonjakan kasus COVID-19, pemerintah akhirnya membatasi aktivitas dan juga kegiatan masyarakat. Kita nggak bisa nongkrong ke kafe, kita nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa traveling. Nah, uangnya itu bisa kita alokasikan untuk kita simpan di dana darurat tadi, David. Baik, Manggi, saya cukup tertarik dengan beberapa hal-hal lain yang perlu dipersiapkan tadi adalah memiliki asuransi begitu. Di posisi saat ini mencari informasi asuransi ini cukup gampang dengan adanya media sosial, kemudian juga dengan berbagai sumber secara online ataupun secara digital dalam beberapa waktu terakhir. Namun ada kekhawatiran tersendiri, Mangi, dengan maraknya investasi bodong, kemudian juga asuransi yang kita tidak tahu kejelasannya ini seperti apa begitu. Nah, dalam menentukan atau memilih asuransi, ada tips tidak yang perlu mungkin bisa diperhatikan atau mungkin bisa menjadi salah satu referensi, Mangi? Baik, jadi selain memiliki dana darurat, kita juga penting sekali untuk memiliki asuransi, David. Karena lagi-lagi COVID-19 ini tidak pandang bulu ya, bisa menyerang siapa saja, mau yang muda, mau yang tua, balita, lansia, laki-laki atau perempuan, ini bisa saja terpapar virus COVID-19 yang memang saat ini jumlahnya sangat banyak sekali di Indonesia. Nah, terkait dengan tips bagaimana caranya pemilihan asuransi yang tepat, saya ada beberapa tips. Yang pertama, ini pilihlah atau ambillah asuransi sedini mungkin ataupun secepat mungkin. Jadi kalau bisa kita ini harus memiliki asuransi ketika kondisi kita masih sehat, David. Jangan kita baru punya asuransi ketika kita sudah sakit atau kondisinya sudah tidak baik lagi, karena biasanya biayanya akan lebih mahal dan juga ada kemungkinan akan ditolak oleh asuransi atau perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, pilihlah asuransi yang memang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Nah, disarankan untuk saat ini untuk memilih ya asuransi kesehatan karena memang penting sekali di masa pandemi COVID-19. Kemudian jangan lupa untuk memperhatikan polis secara seksama ya ketika kita ingin memiliki asuransi kesehatan di masa pandemi COVID-19. Karena ini sebenarnya merupakan satu hal yang cukup penting dan krusial yang banyak dilewatkan oleh para nasabah ketika ingin memiliki asuransi. Nah, ini jangan sampai terjadi karena dikhawatirkan nantinya di kemudian hari kita akan menyesal dan kita juga jadi tidak tahu nih apa saja sih hak dan kewajiban kita ketika kita memiliki asuransi tersebut. Dan yang terakhir, jangan mudah percaya begitu ya dengan asuransi yang harganya murah atau preminya murah, karena biasanya harga asuransi yang murah ini tidak bisa mengcover kebutuhan yang kita inginkan. Jadi penting ya untuk mengecek layanan fasilitas dari asuransi tersebut agar di kemudian harinya kita juga tidak menyesal, David. Baik, beberapa hal yang mungkin bisa menjadi referensi tips dalam memilih asuransi. Nah, dari beberapa penjelasan Anda tadi, Mangi, ada hal lain tidak yang harus diperhatikan dalam memilih asuransi ini? Oke, ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin memiliki asuransi di tengah pandemi COVID-19. Nah, jadi
wajib ya bagi masyarakat ya untuk mempertimbangkan kondisi keuangan dan juga pelayanan dari asuransi tersebut. Nah, kalau dari aspek keuangan, David, ini biasanya dinilai dari RBC. Nah, RBC ini adalah risk based capital yang memang menggambarkan kondisi kesehatan asuransi tersebut. Dan otoritas jasa keuangan sendiri ini memberikan batas minimal terkait dengan RBC, yaitu di angka 120. Nah, apabila ada sebuah perusahaan asuransi yang memang RBC-nya di bawah 120, artinya kita juga perlu hati-hati nih terkait dengan perusahaan atau asuransi tersebut. Kemudian penting juga bagi kita untuk mengecek terkait dengan aspek pelayanan dari asuransi tersebut, David. Nah, kita harus tahu nih berapa banyak nasabahnya, kita juga harus tahu nih ada tidak sih keluhan-keluhan dari nasabah terkait dengan asuransi tersebut, terkait dengan pelayanan rumah sakitnya seperti apa. Kemudian ketika kita ingin mengklaim ya asuransi tersebut, bagaimana caranya, ini juga kita harus tahu di awal begitu. Jadi penting sebenarnya bagi kita ketika kita ingin memiliki asuransi, kita harus membaca polisnya secara seksama agar di kemudian hari kita tidak menyesal. Nah, itulah David pembahasan kita di siang hari ini terkait hal apa saja sih yang harus kita perhatikan, kita siapkan ya dalam menghadapi lonjakan kasus COVID-19, antara lain adalah menyiapkan asuransi, dana darurat, kemudian juga alat-alat kesehatan, dan juga penting bagi kita untuk meningkatkan imunitas tubuh, David. Baik, terima kasih Mangi, dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa Idea Channel, terutama di tengah pandemi ini. Dan pemirsa, itu tadi rekan saya Mangi Feracong yang menjelaskan bersiap diri di masa pandemi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kami akan hadirkan beberapa informasi menarik lainnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi.